BPHTB normalnya kan itu kan 5%. Adanya kebijakan ini kita bebasin. Oh, gitu. Jadi nggak bayar? Nggak bayar 5%-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pajak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Kembali bersama saya Anita Febriarti. Selama beberapa menit ke depan kita akan menyimak obrolan paling seru tahun ini dalam acara Opoyo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Jadi sebenarnya Opoyo itu opo sih? Opoyo adalah podcast milik BPKAD Kota Yogyakarta yang akan ngobrolin masalah seputar pajak daerah dan tentunya dibatasi pada wilayah pemungutan di Kota Yogyakarta. Nah, untuk episode hari ini kita akan membahas mengenai sebuah kebijakan dari pemerintah, yaitu pembebasan BBHTB bagi MBR. Langkah nyata wujudkan rumah impian bagi rakyat. Sobat Pajak, kalau kita ngobrol soal rumah nih ya, bagi sebagian orang masih beranggapan ketika seseorang itu sudah bisa memiliki rumah, itu merupakan simbol bahwa yang bersangkutan memang sudah mapan dari segi finansialnya. Namun adanya administrasi di sana dan di sini kadang justru menambah biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan untuk memiliki sebuah rumah. Dan akhirnya memiliki sebuah rumah hanya sebatas impian saja bagi sebagian orang. Nah, tahun lalu pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan pembebasan BBHTB bagi MBR. Akankah kebijakan ini membawa angin segar bagi rakyat Indonesia untuk bisa mewujudkan impian mereka memiliki sebuah rumah? Dan jika iya, langkah-langkah apa yang harus ditempuh? Sobat Pajak, telah hadir bersama kita narasumber anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta yang memang Komisi B ini concernnya lebih ke bidang perekonomian dan keuangan. Terus ya Bapak. Dan tentunya sudah tidak asing lagi ya Sobat Pajak karena Bapak Munazar dan Bapak Sigit Nur Cahyo ini memang kerap kita undang dalam acara podcast ini. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Munazar. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Sigit. Semangat pagi Tetap Mbak semangat. Anita. Terima kasih. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Melihat senyumnya Pak Sigit ini membuat hati saya sedikit ayem Sobat Jogja. Semoga cuaca hari ini juga secerah senyumnya Pak Sigit ya. Sahdu cuaca hari ini sahdu juga. Sahdu ya. Kemarin beberapa hari sempat hujan. Betul. Begitu ya. Sehat kan Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelum kita ngobrol lebih jauh dan mendalam nih tentang pembebasan BBHTB bagi MBR, mungkin Sobat Pajak ada yang belum paham nih Pak, BPHTB. Ini saya ngomongnya juga harus pelan-pelan nih biar nggak belibet. Biar nggak ya. Iya, biar nggak keselip. BPHTB itu sebenarnya apa sih Bapak? Ya, saya dulu nih Pak ya. Iya betul, Oke. Pak Sigit dulu. Terima kasih Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Yogyakarta yang budiman. Terkait BPHTB tadi menarik ya Mbak Anita, juga sudah tadi prolognya itu sudah bagaimana mewujudkan rumah impian bagi rakyat gitu kan. Jadi BPHTB itu kan singkatan dari biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan. Jadi setiap orang itu yang akan memiliki atau membeli tanah atau bangunan itu pasti akan dikenakan BPHTB ini. ya kan? Oke. Itu biasanya kita kenal sebagai pajak jual beli lah begitu ya. Oh ya. ya. Itu ya ini menurut saya memang ya menjadi sebuah kewajiban ya. Tapi sekali lagi tadi di awal sudah Mbak Anita juga ngendika bahwa di Perwal kita tahun nomor 84 tahun 2024 itu
bisa kita bebaskan, Mbak. Nah, ini angin segarnya kan di situ langsung tadi. bus gitu. Nggak Jadi cuma kita angin bisa segar. bebaskan, kalau pembebasan berarti kan bisa 100%. gitu kan. Oke, iya, luar mungkin biasa seperti itu, sekali. Mbak Anita. Jadi BPHTB itu memang pajak yang muncul ketika ada perolehan hak atas, Hak atas tanah dan tanah, bangunan. betul. Dan kalau umumnya mungkin apakah hanya jual beli saja Pak BPHTB itu, atau ada transaksi lain, misalnya orang tua yang sudah meninggal kemudian memberikan kepada anaknya waris, bisa ya Pak ya? Bisa, Baik, untuk waris, Nje. untuk hibah sebenarnya ada BPHTB ini, walaupun Ada memang BPHTB. pengenaannya kalau di masyarakat berpenghasilan rendah tentu saja kriteria subjek dan ininya berbeda ya. Oke. Artinya prosedur dan mekanismenya kalau kemudian untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah itu jelas melalui transaksi jual beli. Oh, Gitu. Jadi baik. ada perbedaannya, walaupun nanti peraturannya agak berbeda. Baik, baik. Terima kasih Pak. Nggih. Tadi sudah dijelaskan ya Sobat Pajak BPHTB itu apa, kemudian tadi sempat disinggung masyarakat berpenghasilan rendah. Betul. Berarti MBR-nya di sini ini artinya masyarakat berpenghasilan Betul. rendah, Pak. Apakah ini bisa dibilang Bapak bahwa pembebasan BPHTB bagi MBR ini adalah wujud kehadiran negara untuk membantu rakyat kecil memiliki rumah mereka? Ya, pasti seperti itu Mbak, dan jelas bahwa kemudian yang namanya rumah yang kemudian kita berbicaranya rumah layak huni itu kan tidak hanya kemudian menjadi hal yang menurut saya harus menjadi kebutuhan warga dasar gitu kan. Betul. Dan saya berpikir ketika kita berbicara masyarakat Kota Yogyakarta ini adalah kebijakan yang berpihak kepada mereka. Baik, Tentu saja kita berharap dengan adanya program MBR lewat Perma 84 menika tentu saja dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Kota Yogyakarta yang tentu saja mempunyai kriteria berpenghasilan rendah seperti itu Mbak Anita. Baik. Berarti kebijakan ini memang mensupport dari kebijakan dari pemerintah Ya. pusat, begitu ya Bapak. Kalau dari segi regulasinya ini saya ingin bertanya kepada Bapak Munazar, apakah Kota Yogyakarta sudah mempunyai aturan khusus Bapak yang mengatur mengenai pembebasan BPHTB bagi MBR ini? Ya, untuk regulasinya tentu kita di tanggal 23 Desember 2024 Pemkot sudah mengeluarkan yang khusus untuk perwal di nomor 84 yang terkait dengan BPHTB atau pembebasan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kita sudah punya. Nah, kita sudah punya itu, sudah menjadi acuan kita untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Oke. Tadi Bapak sempat menyebutkan tanggal 23 Desember 2024 ya Pak, perwal ini lahir begitu. Berarti masih tergolong baru ini ya Pak ya? Baru perwalnya? ya. Oke. Jadi Sobat Pajak semua, silahkan menyimak podcast ini nanti sampai dengan akhir ya, karena kita hangat-hangatnya nih, perwalnya aja masih Ya, baru, masih baru, ya. ya. Jadi ini bisa dibilang ajang sosialisasi Siap. juga. Betul. Gitu ya. Jadi Bapak kembali ke Pak Sigit nih. Ya, siap Mbak Nggih. Anita. Kalau tadi sempat Bapak utarakan ya ada batasan-batasannya selain ini untuk transaksi jual beli. Sebenarnya siapa sih Pak yang berhak untuk memperoleh pembebasan BPHTB ini? Ya, terima kasih Mbak Nggih. Anita. Kalau berbicara siapa yang berhak, yang pertama perorangan itu berhak Iya. ya. Perorangan dengan kriteria per bulannya mempunyai gaji upah itu sekitar 7 juta atau 7 juta lah. Kemudian Iya, kalau yang sudah menikah itu 8 juta. Oke, baik Bapak. Kemudian komponen itu juga menyangkut juga termasuk di dalamnya ada gaji, upah dan usaha yang lainnya. Jadi nanti ketika sudah kira-kira masyarakat nih non sewu kalau memang mempunyai kriteria-kriteria tertentu seperti itu bisa mengajukan untuk pembebasan BPHTB. Baik. Seperti itu Mbak Anita. Baik, saya sempat mencatat nih Pak Ya. penjelasan Bapak. Jadi yang tergolong kategori MBR itu adalah batasan dari penghasilannya ya Batasan Pak penghasilan. ya. Ada 7 juta per bulan bagi yang belum menikah dan 8 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Betul. Ini batasannya cukup luas sekali ya Bapak ya. Berarti Ya. ada peluang begitu ya setiap warga. Peluangnya menurut saya besar karena di kota ini kan ada masyarakat yang bekerja di sektor formal, ada yang di informal, dan memang kita di UMK kita nggih non sewu itu kan
jumlahnya kalau nggak salah sebesar 2,3 sampai 2,5. Sehingga range-nya antara misalkan UMK sampai kemudian di batasan penghasilan tadi yang diperbolehkan untuk kriteria MBR itu kan cukup tinggi menurut saya, sehingga akan banyak yang bisa mengakses menurut saya ketika batasan itu tadi 7 juta untuk perorangan dan yang sudah family gitu atau punya istri gitu ya 8 juta gitu kan. Artinya kan range-nya cukup banyak dan bisa dimanfaatkan secara luas menurut saya Mbak Anita, seperti itu. Jadi warga Kota Jogja mempunyai peluang nih ya Pak ya, selama penghasilannya memang tidak lebih dari 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Baik, untuk Pak Munazar nih Pak, bagaimana caranya pemerintah itu bisa memastikan agar kebijakan ini tepat sasaran Bapak? Ya, tentu kami di DPR itu kan terus mengawal ya bagaimana kebijakan ini yang terutama Perwal nomor 84 tahun 2024 ini pada dasarnya ini kami apresiasi karena ini sangat cukup humanis ya di tengah harga properti, harga tanah yang luar biasa melambung tinggi di Kota Yogyakarta. Kehadiran Perwal ini paling tidak memberikan angin segar ya buat anak-anak muda ataupun keluarga muda yang memang hari ini yang harga-harga properti ya terutama saya kira paling tinggi ya di Indonesia ya, setelah Bali, Jakarta, Bandung ya Yogyakarta. Ini sekali lagi kehadiran Perwal ini cukup membantu buat masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, terkait dengan kebijakan ini apakah tepat sasaran atau tidak, ya tentu ini pengawasan kita semua. Jangan sampai Perwal ini tidak tepat sasaran gitu ya, dengan harus transparan dan akuntabel gitu. Transparan dan benar-benar ini apa kita kawal di Komisi B terutama ya berkaitan dengan BPHTB ini. Jangan sampai nanti BPHTB hanya segelintir orang yang menikmati. Baik. Tetapi memang semua warga selama memenuhi persyaratan boleh ya, mengajukan. Tadi sempat disinggung nih Pak, ada keluarga baru gitu yang mendambakan sebuah hunian nyaman nih. Kalau dari kacamata Pak Munazar nih, hunian nyaman itu yang seperti apa Pak? Ya, hunian nyaman itu kan tidak hanya tidak hanya luas gitu kan. Tapi paling tidak itu mungkin ada layanan dasarnya, mungkin ada di situ ada dapur, ada ruang keluarga, ada tamu dan ada tempat toilet umumnya. Bukan toilet umum, toiletnya gitu. Jadi paling tidak kita tidak hanya bicara luasnya. Layak huni ini paling tidak kebutuhan dasar untuk tinggal itu ada gitu. Kebutuhan dasar untuk tinggalnya ada. Oleh karena itu sekali lagi di kami di DPR benar-benar berharap ini regulasi ini benar-benar kita kawal dan tepat sasaran biar masyarakat Kota Yogyakarta ini tidak mengungsi di pinggir-pinggir Kota Jogja. Mereka bisa paling tidak mereka bisa tinggal di kotanya sendiri. Betul setuju Pak. Ya, bisa tinggal di kotanya sendiri kan. Oleh karena itu dengan regulasi yang ada ini kita walaupun dengan syarat-syarat tertentu tertentu kan tadi kan minimal maksimal luasnya kan 200 meter persegi untuk tanahnya kan gitu. Untuk tanah ya untuk Pak ya. Tanahnya, untuk luas bangunnya itu sekitar 36 meter persegi. Artinya itu udah cukup layak ya. Kalau dia beli tanah di atas 200 meter persegi udah nggak masyarakat berpenghasilan rendah lagi tuh. Artinya jangan-jangan udah pengusaha kelas kakap atau mau investasi gitu loh di Jogja. Oleh karena itu sebenarnya kehadiran Perwal ini pemerintah ini sekira-kira ini adalah bentuk kehadiran perhatian pemerintah dengan DPR untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Baik. Jadi memang tujuan utamanya itu adalah memenuhi kebutuhan dasar begitu ya Pak. Makanya tadi kebutuhan dasar itu kan
sandang, Sandang, pangan, pangan, papan. papan. Nah, Ya. di papan ini ya Pak ya, dan ternyata hunian yang nyaman itu tidak melulu mereka yang rumahnya luas begitu. Yang penting segala Layak. kebutuhan dasarnya bisa dipenuhi. Ya, betul, betul, Baik Mbak. Bapak. Jadi ini bisa dibilang tepat sasaran ya Pak, karena tadi juga Pak Sigit sempat mengungkapkan bahwa yang boleh memintakan pembebasan ini untuk pemilikan rumah pertama kali. Iya. Betul. Jadi kalau ini yang pemilikan yang kedua, yang ketiga ini investasi ya Pak Maaf. sifatnya. Iya. Kedua, tiga itu Iya. investasi, betul. Jadi memang yang diwadahi adalah yang kebutuhan dasar nih, kepemilikan rumah yang pertama. Nje. Betul. Ya, baik Bapak, sudah sedikit ada gambaran ya sobat pajak semua. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan nih Pak Munazar atau Pak Sigit. Syarat-syaratnya apa sih Pak? Warga Jogja ini harus menyiapkan syarat apa agar bisa mengajukan pembebasan BPHTB ini? Kalau untuk syarat yang pasti dia berKTP Kota Jogja, warga Oke, Indonesia KTP tapi Kota berKTP Jogja. Jogja. Yang Baik, kedua baik. dia ada semacam bukti bahwa dia benar-benar berpenghasilan rendah gitu kan. Selip Selip gaji. Ya, selip gaji Ya, Pak, misalnya ya, betul. berpenghasilan Oke, rendah. Nje. Dan tadi seperti yang saya sampaikan maksimal tanahnya kalau tanah itu 200 meter 200 persegi meter, Nje. dan luas bangunan minimal ya atau maksimal 36 Maksimal Ya, 36 tiga rusun, ya, itu meter. besar rusun, Oke. betul ya. Itu untuk syaratnya. Jadi dan nanti kalau untuk pengajuannya tentu kita harus ke loket BPKAD. Nje. Ke loket BPKAD nanti petugasnya akan cek kelayakannya, syaratnya sudah memenuhi atau tidak. Nanti petugasnya akan ketika sudah dinyatakan lengkap persyaratannya, nanti 14 hari kerja bisa diproses untuk mendapatkan pembebasan BPHTB itu. Luar biasa sekali Pak Munazar sudah menjelaskan dengan sangat detail dari segi persyaratan dan mekanisme pengajuannya. Yang menarik adalah tadi sempat disinggung bahwa pembebasan ini adalah untuk warga negara Indonesia, namun KTP-nya dibatasi Kota Jogja, Jogja, begitu ya Pak. betul. Jadi ini semakin memberikan peluang Kota Yogyakarta itu ya kalau bisa sebagian besar yang menempati adalah warga Warga Kota Kota Jogja. Jadi untuk yang KTP selain Jogja memang belum bisa Belum begitu ya bisa, Pak ya, mendapatkan. Baik, kalau dari pengalaman Bapak ini apakah sudah pernah ada yang berkonsultasi ke Pak Sigit begitu terkait dengan pembebasan BPHTB ini begitu? Ya, karena ini 2024 ya Mbak. Iya, Kalau Nje. yang sebelum-sebelumnya pengalaman saya biasanya itu terkait dengan belum pada tahap pembebasannya, tapi biasanya pengurangan-pengurangan. Oh, pengurangan. Ya, memang Iya. saya lihat juga memang itu diatur juga di perwal kita tahun 2022 terhadap kriteria-kriteria yang bisa dikenakan pengurangan Baik, untuk baik. BPHTB ya. Nanti tetap semuanya berkonsultasi dengan BPKAD ya, karena Baik, kriterianya cukup Nje. banyak, bisa Iya, badan atau iya. bisa pribadi Oh, gitu. begitu. Apakah mekanismenya jual beli ataupun hibah wasiat. Nah, ini nanti akan dilihat ataukah itu juga terkena program pemerintah misalkan seperti itu kan semuanya objek BPHTB semua. Jadi kita berharap nanti pada sisi layanan bisa menjelaskan secara detail terhadap mengimplementasikan peraturan tersebut sehingga kemarin kita berharap dengan banyaknya masyarakat yang yang berkonsultasi atau berdiskusi dengan kita, nanti akan kita arahkan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan saya yakin bahwa peraturan di Kota Yogyakarta terhadap satu pengenaan pajak itu pasti ada insentifnya juga. Oh iya, Sebenarnya kan itu dua iya. hal yang Baik, Pak, yang Nje. ini sehingga pasti akan ada kebijakan yang bersifat kepada tadi satu MBR, ya kan, terhadap masyarakat yang memang berpenghasilan secara ekonomi tidak mampu. Betul, Pasti ada betul, seperti Bapak. ini karena Nje. memang ini menurut saya dampaknya juga harus dirasakan ya, secara Iya, sosial, betul, secara ekonomi, yang ujung-ujungnya juga nanti kita berharap kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta akan Meningkat. Jadi Oke, ini Nje, yang Nje. menjadi fokus utama kita. Jadi Baik. pajaknya kita oke gitu Iya. ya, PAD kita juga masuk, Nje. pembangunan juga berjalan. Baik, Ya kan baik, begitu iya. Mbak Anita kira-kira. Ya, indah sepertinya. Harapannya Iya, indah. baik, baik. Jadi sobat pajak semua ini saya rasa tidak hanya sebuah angin segar ya, Ya. tetapi semacam
semacam sebuah terobosan begitu. Ternyata pemerintah itu pro rakyat loh. Tadi sempat diutarakan oleh Pak Sigit dan Pak Munazar, untuk pajak itu ternyata tidak melulu dikurangi bisa, dibebaskan pun bisa. Selama kita mengetahui persyaratannya ya Pak ya, dan tata caranya. Nah, untuk sobat pajak yang mulai berpikir nih, kayaknya aku layak nggak ya mendapat pengurangan atau mendapat pembebasan, silahkan konsultasi ke BPKAD begitu ya Pak. Kalau kantornya masih di Kompleks Balai Kota Timoho ya Pak? Masih di Kompleks Balai Kota. Iya, di Mall Pelayanan Publik juga. Ya. Sobat pajak sudah tahu kan tempatnya. BPKAD itu membuka loket pelayanan di mana sobat pajak bisa melakukan konsultasi nih di dalam Mall Pelayanan Publik lantai 1. Cus ke sana. Betul. Baik Bapak, tadi sempat disinggung ya mengenai persyaratan itu ada yang pertama jual beli, kemudian kepemilikan rumah pertama, kemudian untuk luas tanahnya itu 200 meter, kemudian untuk bangunannya itu maksimal 36 meter dan ada kayaknya 48 begitu ya Pak. Rumah swadaya, rumah baik. pribadi. Kalau untuk membuktikan nih Pak, luas bangunannya sudah benar 36 dan 48 ini harus melampirkan apa Pak? Ya, kalau jelas alas haknya harus dilampirkan. Oh, ya alas kan? hak itu seperti sertifikat begitu ya Pak? Oke. Ya, bahasanya apa ya, sertifikat ya? Iya, sertifikat. Kemudian PBG itu kan berarti PBG. untuk bangunan itu kan. Persetujuan bangunan gedung. Bangunan gedung. Ya, itu gitu. harus kemudian dilampirkan. Oke. Jadi ya sebelumnya memang menurut saya menariknya adalah silakan berkonsultasi dulu. Oh, baik. Sehingga sebelum masuk persyaratan itu sudah bisa dilengkapi kan begitu ya. Iya, Sehingga tidak perlu bolak-balik nih. Nah, saya kira di Mall Pelayanan Publik dalam hal ini BPKAD juga pasti akan mengarahkan hal seperti itu, sehingga masyarakat juga akan lebih nyaman, akan lebih enak dan mengetahui hak-haknya. Akan diterangkan secara detail di situ. Iya, lebih baik bertanya dulu gitu ya. Daripada nanti syaratnya sudah disiapkan macam-macam ternyata nggak dipakai juga kurang, gitu atau kurang. Biar nggak bolak-balik juga. Kembali lagi nih Pak ke Pak Munazar, tadi kan untuk membuktikan penghasilan itu butuh slip gaji ya. Nah, saya ini termasuk orang yang sleder gitu Pak. Slip gajinya itu tidak pernah saya arsipkan begitu. Kalau misalnya hilang itu bagaimana Pak? Ya kalau hilang kan tinggal nanti kita koordinasi sama mungkin yang memberikan pekerjaan. Oh iya, jadi boleh minta salinan. Boleh gitu salinan ya, atau surat mungkin surat keterangan dari pemberi pekerjaan untuk membuktikan bahwa benar-benar itu masyarakat itu berpenghasilan sesuai dengan regulasi yang ada tadi. Baik, Mbak Anita besok kita tapi ada yang menarik. Nanti ketahuan Mbak gaji saya. Tapi ada yang menarik Mbak Anita. Gimana Mbak? Terkait dengan regulasi ini memang menyambut juga dengan keputusan SK 3 Menteri terkait dengan program 3 juta rumah. Nah, 3 juta jauh sebelum rumah. itu memang Pemkot sudah mengeluarkan regulasi ini sebelum SK Menteri 3 ini Menteri Dalam Negeri, PU maupun Perumahan Rakyat. Nah, artinya program ini tidak hanya di kota, di program nasional juga itu ada BPHTB-nya juga untuk bermasyarakat berpenghasilan rendah. Karena proyeksi kita ke depan secara nasional ini kita bagaimana masyarakat Indonesia itu punya layanan punya rumah yang layak gitu, dan untuk kebutuhan dasarnya benar-benar terpenuhi. Artinya Kota Jogja dengan nasional dengan pusat ya selaras lah, ingin pemerintah itu hadir untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Oke, baik. Berarti kita harus mengapresiasi nih terhadap pemerintah Kota Yogyakarta ya. Ternyata sudah memiliki terobosan yang meringankan warganya dan ternyata ini sejalan loh dengan aturan dari pemerintah pusat. Jadi tidak terkesan daerah itu dengan pusat itu berbeda. Tetapi pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu memiliki sinergi yang manis, terutama dalam hal pembebasan BBHTB bagi MPR ini untuk mendukung 3 juta rumah. Dan ini skalanya nasional loh Sobat Pajak. Jadi yuk, kenapa harus lagu lagi? Mari kita kumpulkan syarat-syaratnya dan kita mohonkan pembebasannya. Soalnya ini saya nggak sabar nih Pak, segera pengen ke BPKAD, pengen mengurus syarat-syaratnya. Kalau dari Pak Munazar sendiri Pak,
Dari kacamata Bapak nih, ketika kebijakan ini berhasil diimplementasi, akan membawa dampak seperti apa, Pak? Selain tercukupi kebutuhan dasar dari warga, begitu. Ya, dampaknya saya kira cukup luar biasa, Mbak Neta. Dampak sosial ekonomi yang dirasakan kebijakan ini, bagaimana UMKM dan bisnis properti semakin maju, UMKM yang sektor bangunan juga jalan. Selain di sisi ekonomi, ini dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat juga itu punya dampak yang luar biasa gitu. Bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah dengan kebijakan ini mereka bisa mewujudkan mimpinya punya rumah yang layak huni gitu. Jadi ini sebenarnya pemerintah dengan kami di DPR juga benar-benar berharap ini dimanfaatkan sedemikian mungkin ya. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini manfaatkan BPHTB ini paling tidak kalau 5% kan anggarannya bisa dibeli buat interior rumahnya misalnya, atau buat bayar sekolah anaknya atau bagaimana. Jadi kalau kita harga rumah sekitar 500 juta, kalau 55% aja udah lumayan itu kan. Buat 5% itu apa dari ya, 500 itu yang BPHTB pembebasan. Tarifnya. Jadi kalau BPHTB normalnya kan itu kan 5%. Adanya kebijakan ini kita bebasin gitu. Jadi nggak bayar 5%-nya. Nah, 5% ini ya kan lumayan buat tambah-tambah beli sofa atau beli alat dapur di rumah. Nah, saya kira itulah dampaknya. Dampaknya sekali lagi dampak sosial ekonominya luar biasa. Secara ekonomi orang berbondong-bondong mau bangun rumah dan otomatis kan toko bangunan mungkin laris. Tukang-tukang kita kepake semua. Jadi orang agen properti juga mungkin bisa berkembang. Betul. Nah, oleh karena itu sekali lagi kebijakan ini tidak hanya di sisi aturannya saja, tapi bagaimana dampak sosial ekonominya di masyarakat dirasakan betul. Nah, sekali lagi jangan sampai anak-anak muda kita, keluarga muda kita jangan sampai tidak tinggal di kotanya sendiri. Ya, betul Bapak. Ya. Jadi ini memang dampaknya itu dirasa ekonominya itu mungkin secara makro ya Pak. Sangat luas sekali. Jadi tidak hanya melulu yang diuntungkan itu adalah si pembeli rumah ini, tetapi orang di sekitarnya juga diuntungkan. Karena biasanya kalau pengantin baru nih Pak, punya rumah baru nih, pengen furniturnya juga baru, sofanya juga baru, dan ini justru menambah nilai-nilai ekonomi bagi furniture, mungkin developer, mungkin ya, dan memperkerjakan juga tenaga-tenaga bangunan untuk membangun rumah itu. Dampaknya sangat-sangat luas begitu. Baik Pak Sigit Nur Cahyo, ada pertanyaan nih Pak. Tadi kan sempat disinggung ya, kalau kita bayar pajak 5% nih, tapi dengan adanya regulasi ini sama sekali tidak bayar pajak, artinya 0. Nah, ini kondisi APBD kita terus seperti apa Pak? Sehat nggak? Karena ini potensi loh pendapatan bagi daerah, tapi kok dibebasin sih Pak? Betul. Pemerintah nggak rugi nih gitu. Ya, intinya menurut saya Mbak Anita perputaran ekonomi ya. Karena tidak bisa hanya kita melihat pada satu sisi ya kan. Pembangunan ini juga pertama tadi Pak Mulya, ketika ini luas itu kan berarti pemerataannya harus lebih cepat gitu ya. Ya, kemudian apakah ini kemudian menghilangkan potensi kita, potensi PAD terutama? Ya, memang, tapi sekali lagi di Kota Yogyakarta kalau lihat postur PAD kita, alhamdulillah ya, bahwa di wilayah lain selain BPHTB kayak pajak hotel restoran, hotel, baik Bapak. Alhamdulillah, terima kasih kemarin sama BKD sudah melampaui target kan. Potong tumpeng nih Pak. Potong tumpeng, tiup lilin. Ya, tiup lilin. Ya, sehingga ini menurut saya artinya bahwa ketika rumah layak huni ini kan juga aspek penting gitu kan. Kita juga menunjang bagaimana dari sisi mental keluarga muda, terutama tadi pengantin baru yang semuanya harus baru gitu kan. Ini perlu karena
sekarang kita melihat indeks kita juga ya, rasio Gini kita juga 0,4, artinya masih ada banyak kebijakan yang harus kita arahkan ke situ. Sehingga ketika masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama sebagai sasaran utama perwal ini mereka juga akan bisa melakukan aktivitas ekonomi secara baik. Ya kan? Jadi sehingga ketika melakukan seperti itu tentu saja nanti pembangunan itu akan lebih cepat merata. Nah, ini poin-poin dari kita. Sehingga kalau ditanya apakah nanti sumber PAD kita, potensi kita akan berkurang ya. Gitu, rugi. Ini wujud nyata sih sebenarnya. Bagaimana kemudian kita juga harus menggenjot pada wilayah-wilayah lain, gitu kan? Karena apapun ceritanya pembangunan harus berpihak kepada kebutuhan dasar dan kebutuhan rakyat. Baik. Ya kita berharap besok itu tidak ada. Kalau saya saya boleh koreksi nanti kalau salah. Kalau ketika kemakmuran dan kesejahteraan itu sudah baik, artinya kan kebijakan yang seperti ini kita tidak perlukan lagi ya. Masyarakat mau mampu membeli harga tanah berapapun gitu kan ya kan. Mau beli apapun ya ini sudah seperti artinya ini akan kita arahkan kepada hal yang seperti itu. Selama ekonomi atau sisi finansial dari warga masyarakat itu sudah stabil begitu ya Pak ya. Baik, yang menarik adalah dari statement Pak Sigit tadi bahwa pembangunan itu harus berpihak pada rakyat begitu. Ini bisa dibilang bahwa pajak itu kan sebetulnya memungut iuran dari rakyat begitu ya Pak. Dan ternyata pajak yang dipungut lewat sektor lain bukan dari lewat BBHTB ini bisa digunakan untuk menutup loss kehilangan pendapatan dari BBHTB ini. Baik, jadi memang pajak yang sobat pajak semua ini bayarkan akhirnya kembali juga loh ke kita, hanya mungkin tidak secara langsung begitu, tetapi dampaknya tetap bisa dirasakan bagi warga masyarakat semua. Nah ini Bapak, kembali ke Pak Munazar. Tadi kan sempat disinggung ya Pak bahwa aturan ini kan masih baru nih. Apakah Bapak ada saran nih mungkin bagi BPKAD ya yang mengurusi terkait dengan pajak ini, mensosialisasikan agar program ini memang benar-benar diketahui oleh masyarakat sehingga banyak warga masyarakat yang bisa terlibat di dalamnya, bisa mengajukan, sehingga memang kebutuhan dasar untuk memiliki rumah di kota Jogja ini bisa terwujud begitu Pak. Ya baik Mbak Anita, kalau untuk Perwal ini karena mungkin baru ya, nanti kita lihat ini indikatornya seberapa banyak yang ngurus di BPKAD. Kalau dikira ini masih sedikit, tentu kita sosialisasi lebih masif. Jangan-jangan anak-anak muda kita atau keluarga muda kita belum tahu nih ada Perwal nomor 84 tahun 2024 ini. Nah, indikatornya apa tadi? Kalau di BPKAD yang ngurus yang mengajukan masih sedikit, sementara anak-anak muda kita, keluarga muda kita ya setiap tahun berapa yang melanjutkan pernikahan mereka nih. Harapan kita ke depan di DPRD ini perlu kita sosialisasikan lebih masif lagi. Baik sosialisasi seperti podcast seperti ini, baik pun tatap muka langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat, mengundang begitu, paling tidak yang mungkin yang belum punya rumah ataupun yang keluarga muda ini kita lebih masifkan lagi untuk sosialisasinya. Nah kalau nanti udah kita melakukan gencar sosialisasi terus yang ngajukan sedikit, berarti tandanya masyarakat berpenghasilan rendah kita artinya mungkin udah punya rumah. Harapannya seperti itu ya Pak ya, berarti. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari titik jauh dari harga, mungkin harga bangunan dan harga tanah gitu. Karena tapi kalau saya lihat tentu Perwal ini kan sudah ada kajiannya gitu kan, sudah ada kajian, sudah ada argumen ilmiahnya gitu kan, kenapa harus penghasilannya 7 juta sampai 8 juta, artinya dengan harga tanah, dengan harga pasar properti kita, artinya pemerintah mungkin Pak Wali maupun BPKAD sudah ada ada dasarnya mengeluarkan. Karena mungkin standar gaji 7 juta sampai 8 juta artinya mereka mampu untuk beli tanah di Yogyakarta. Apakah nanti melalui kredit dan maupun cash, saya kira mereka atas hasil kajian Perwal ini ya sudah dihitung-hitungkan lah lebih matang oleh Perwal maupun
BPKAD. Baik, memang kalau dilihat dari penghasilan nih UMK Kota Jogja masih masuk ya Pak Ya, ya? masuk. Karena UMK Kota Jogja tadi sempat disinggung sekitar 2,3 2,3 juta. Sementara untuk MBR ini kategorinya adalah 7 sampai dengan 8 juta. Jadi semuanya bisa masuk nih Pak. Tadi sempat disinggung berkali-kali ya Pak bahwa ternyata pembebasan BBHTB bagi MBR ini pemerintah Kota Jogja sudah mengatur secara rigid melalui, saya mohon dikoreksi kalau salah Bapak, Peraturan Wali Kota nomor 84 tahun 2024. Nah, warga Jogja, sahabat pajak semuanya, mungkin mulai sekarang bisa nih dibuka-buka Perwa 84 ini isinya apa sih? Kemudian mungkin ada banyak hal-hal rigid yang perlu diketahui ya. Jadi ini sudah membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan bebas BBHTB bagi MBR. Memasuki segmen yang terakhir nih Pak. Kalau dari harapan Pak Sigit sendiri, seperti apa Pak kebijakan ini? Harapannya seperti apa? Akan membawa Kota Jogja ke arah mana? Ya, terima kasih Mbak Anita. Saya pikir ini langkah konkret dan nyata ya dalam mewujudkan impian tentang bagaimana kebutuhan dasar rumah layak huni di Kota Yogyakarta. Kemudian juga memproteksi juga warga. Memproteksi, ya kan? Bagaimana warga Kota Yogyakarta dengan arus urban juga sebenarnya ya. Ini mempunyai akses peluang yang demikian luas untuk mendapatkan insentif pajak terkait Perwal nomor 84 tahun 2024 ini. Sehingga monggo Perwal ini dimaksimalkan dan dimanfaatkan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Tentu saja ya tadi kesehatan. Ketika pengantin baru tadi kan Mbak Anita itu. Ini soalnya musim penghujan Pak, jadi asik nih kalau suasananya sagu itu jadi kita berharap mereka punya segera setelah itu mempunyai rumah sendiri kan gitu. Dengan adanya peraturan yang tentu saja mendukung dan bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat tentu saja, dan pemerataan ekonomi semakin cepat dan semakin inklusif seperti itu. Amin. Seperti itu saja Mbak Anita. Jadi harapannya itu lebih ke memproteksi warga masyarakat Kota Jogja ya Pak. Jangan sampai nih warga Kota Jogja terusir dari tanah kelahirannya. Masih diberi kesempatan untuk bisa memiliki rumah di tanah kelahirannya. Karena tadi syaratnya adalah ber-KTP Kota Jogja ya Pak. Untuk yang di Kota Jogja. Kalau dari Pak Munazar nih Pak, harapannya seperti apa Pak? Ya, harapan kami terkait dengan regulasi tentu ini transparan dan akuntabel. Itu yang pertama, dan harus tepat sasaran. Jangan sampai regulasi ini ya kita tidak manfaatkan sedemikian rupa ya, semaksimal mungkin untuk bagaimana regulasi ini harus benar-benar tepat sasaran kepada penghasil masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, tentu ini ada apresiasi juga ya kami ke Pemkot maupun BPKAD, keberpihakan pemerintah ke masyarakat Kota Yogyakarta. Artinya ini kita dorong ini bagaimana masyarakat Kota Jogja benar-benar kebutuhan dasarnya terlayani gitu. Terlayani, dan dalam artian kebutuhan dasar ini kan rumah ini kan menjadi kebutuhan dasar. Tidak hanya mindsetnya punya rumah ya orang kaya, bukan. Bahwa kebutuhan rumah ini adalah kebutuhan dasar, sama halnya dengan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat Kota Jogja, khususnya anak-anak muda yang keluarga muda, ini dimanfaatkan betul ini untuk regulasi ini untuk mendapatkan pembebasan BPHTB. Persoalan nanti masih properti tanah masih mahal, mungkin saya kira pinggiran-pinggiran di Kota Jogja masih ada lah yang harga 3-4 juta per meter ya gitu ya. Ya kalau memang ini juga sekali lagi kita harus manfaatkan regulasi ini seperti yang disampaikan sama Bang Sigit tadi, ini adalah wujud nyata pemerintah maupun DPR berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi harapan ke depan sekali lagi ini
dimasukkan sosialisasinya. Sosialisasinya lebih digiatkan Ya, gitu ya Pak digiatkan ya. lagi. Iya. Itu yang penting, di sosialisasinya lebih masif lagi BPKAD juga untuk melakukan sosialisasi ke teman-teman muda kita. Baik. Itu kira-kira harapan ke depan. Baik. Karena ini perwal ini baru setahun lah ya. Iya, belum ada Pak. Belum ada. Iya. Jadi belum berulang ya. tahun dia. Harus sosialisasi masih itu Pak Ya, masuk. Munazar. Itu Iya. kira-kira. Baik, sosialisasi secara lebih giat lagi. Baik Pak, tadi sudah menyampaikan harapannya nih. Nah, closing statement-nya nih seperti apa nih Pak untuk sobat pajak semua? Closing statement. Ya, monggo Pak Sigit. Ya, kebutuhan akan rumah layak huni menurut saya kebutuhan dasar ya. Iya. Jadi tadi Mbak Anita sandang, pangan dan papan. Sandangnya Mbak Anita ini sudah bagus gitu kan. Kemudian kayaknya juga makanya juga kita juga sudah Iya. gemuk ya ini. Tinggal papannya nih. Bagaimana kebutuhan rumah itu memang bisa diakomodasi, termasuk sekarang luar biasanya adalah ada insentifnya ya gitu ya. Iya, insentif Fiskal dan kemudian arahnya adalah ke kesejahteraan juga. Sehingga monggo masyarakat Kota Yogyakarta, kita berharap dengan adanya perwal baru ini tentu saja kami dari DPRD Kota Yogyakarta akan melakukan pengawasan. Baik, akan melakukan pengawasan. supervisi gitu ya. Nanti kita akan hitung untuk datanya, siapa yang masuk, kemudian apakah dampak dan tujuan itu bisa tercapai dengan secara maksimal. Gitu Mbak Rita. Baik Bapak. Kalau dari Pak Munazar nih, closing statement untuk para sobat pajak ini apa nih Pak? Untuk sobat pajak, artinya meskipun kita sudah membebaskan pajak BPHTB, bukan berarti kita abaikan pendapatan daerah kita. Ya. Nah, ini adalah bagian dari kerja-kerja humanis kita sebagai pemerintah kota maupun DPRD. Artinya tidak hanya semata-mata kita mencari PAD sebanyak-banyaknya, tapi di sisi humanis sosial, termasuk stabilitas sosial politik juga ya, yang kita pikir bagaimana kalau masyarakatnya udah punya rumah layak huni, udah sejahtera, artinya kondusivitas Jogja terjaga, ekonomi kota Jogja tetap jalan. Artinya sekali lagi jangan sampai BPHTB ini kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya mungkin untuk teman-teman muda maupun keluarga muda yang ada di Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih sekali Pak Munazar dan Pak Sigit yang sudah berkenan hadir dalam podcast milik BPKAD. Semoga besok tidak kapok ya Pak ya, kita undang lagi. Sobat pajak semuanya, kita sudah melampaui dari menit ke menit. Semoga ini memberikan gambaran ya, ternyata pemerintah hadir loh untuk sobat pajak semua, dan bukti kehadiran pemerintah adalah melalui kebijakan yang masih tergolong baru nih, kebijakan mengenai pembebasan BPHTB bagi MBR. Jadi bagi sobat pajak yang rumah itu masih menjadi impian, mari kita wujudkan, karena ini mumpung nih ya, sudah ada regulasi yang mengatur, silahkan ini dimanfaatkan sehingga rumah itu sudah bukan lagi impian tetapi bisa kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati sobat pajak semua. Nantikan kami dalam episode selanjutnya yang pasti tidak kalah seru dan menarik. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.